Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Salsabila dari Pendidikan Bisnis 2018 dengan NIM 1806709 akan mempresentasikan materi mengenai taking up your leadership role. Bahasan yang akan dibahas pada materi ini yaitu preparing to lead, focusing on your energy, working at relationship, using competencies, providing feedback, learning from feedback, developing yourself, balancing work and life, dan yang terakhir yaitu inspiring and encouraging. Yang pertama yaitu ada preparing to lead. Saat menjadi seorang pemimpin, perlu dengan cepat memahami apa yang diharapkan oleh pemimpin itu sendiri dan oleh timnya. Yang pertama yaitu memberi Anda kesempatan untuk memulai. Hal ini akan bermanfaat untuk mempersiapkan peran kepemimpinan bahkan pada saat pertama kali bekerja. Lakukan pekerjaan-pekerjaan dasar dan melakukan research apakah Anda cocok dengan rencana organisasi mereka. Kapan posisi Anda diperlukan dalam tim, dan kapan dan bagaimana kinerja Anda dan kinerja tim akan dinilai. Kemudian managing data. Selama beberapa minggu pertama di peran baru, Anda akan dibanjiri informasi, tetapi tidak perlu mengetahui mana data kepentingan strategis dan mana yang kurang penting. Untuk mencegah kesalahan awal, berdasarkan sistem, arsipkan informasi dan buat list apa saja yang sudah didapat. Tinjau arsip ini setiap minggu. Kemudian managing people. Anda juga akan diperkenalkan dengan banyak orang-orang baru di seluruh organisasi. Selalu bawa buku catatan dan pensil. Setelah setiap pertemuan, catat namanya, posisi, dan fitur pembeda dari orang yang Anda temui. Kapan Anda akan bertemu mereka berikutnya? Anda akan ingat siapa mereka dan bagaimana mereka cocok dengan organisasi. Terlebih lagi, Anda akan bisa untuk memulai percakapan dengan mereka. Kemudian, bersikap realistis. Kedatangan Anda sebagai pemimpin baru tim meningkatkan ekspektasi perubahan untuk lebih baik. Namun, Anda mungkin menemukan beberapa ekspektasi yang kurang realistis. Misalnya, pemimpin tim Anda sebelumnya mungkin telah memberikan panduan rinci tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Jika gaya kepemimpinan Anda lebih tentang memberdayakan tim untuk membuat keputusan sendiri, mereka mungkin awalnya merasa kurang didukung dan bahkan kesal karena adanya tanggung jawab tambahan. Kemudian selanjutnya ada focusing on your energy. Sebagai seorang pemimpin, cenderung dibanjiri dengan komunikasi, permintaan, tugas baru, dan inisiatif. Mengenali dan berfokus pada apa yang benar-benar penting sangat penting untuk kesuksesan kita dan tim. Cara kita menggunakan waktu juga harus mencerminkan prioritas kita. Yang pertama yaitu ada managing your time. Memprioritaskan tindakan adalah sesuatu yang harus dijadwalkan setiap harinya dan melakukan pendekatan dengan disiplin. Solusi sederhana adalah menuliskan daftar apa saja yang perlu dilakukan di penghujung hari. Kemudian selidiki daftar ini dan nilai setiap item terhadap visi, nilai, tujuan utama. Kemudian nomor setiap item dalam urutan prioritas. Sebagai alternatif, coba kategorikan tugas kita menjadi lebih sistematis. Kemudian yang kedua yaitu getting back on track. Tenggat waktu terlewat atau tertunda dan masalah berulang merupakan gejala manajemen waktu yang salah. Jika akar penyebab tidak diatasi, kehidupan kerja bisa segera lepas kendali, melemahkan energi Anda dan menghambat kreativitas. Berhenti dan luangkan waktu sejenak. Fokus kembali pikiran Anda. Kemudian rencanakan dalam beberapa waktu untuk membahas kegiatan strategis dan berpikir apa dan bagaimana kita dapat melakukan untuk meningkatkan delegasi dalam tim. Kemudian yang ketiga yaitu delegating successfully. Delegasi adalah keterampilan kepemimpinan yang kritis dan satu yang bila dilakukan dengan baik memiliki manfaat besar bagi Anda dan tim Anda. Itu membebaskan jadwal Anda, buat anggota tim Anda merasa dihargai dan mengembangkan kemampuan pada manusia di seluruh organisasi. Mendelegasikan baik membutuhkan lebih dari sekedar penyerahan tugas ke bawahan. Ada banyak masalah yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati sebelum bertindak. Kemudian yang keempat yaitu selecting personnel. Untuk mengidentifikasi anggota tim,
Anda untuk mengambil tugas tertentu bisa menggunakan tabel rencana untuk mendelegasikan. Yang pertama yaitu buat daftar semua anggota tim, kemudian rancang kriteria untuk memilih anggota, kemudian beri nilai untuk setiap anggota tim, dan yang terakhir yaitu tambahkan komentar tentang jumlah dan jenis pelatihan pengembangan atau yang mendukung kebutuhan setiap individu. Kemudian ada working at relationship. Sejak hari-hari awal sebagai pemimpin, perlu membangun hubungan dengan tim dan berbagai pemangku kepentingan di seluruh organisasi. Pertama, telling stories. Hubungan dibangun dengan pertukaran cerita dengan orang lain yang kita temui. Seperti halnya individu memiliki cerita sendiri, begitu pula organisasi. Dalam organisasi, cerita-cerita ini mencakup sejarah dan nilai-nilai organisasi itu dan menjelaskan bagaimana mereka menyelesaikan sesuatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu listening to story. Cerita juga menunjukkan cara-cara bernegosiasi dengan individu atau perusahaan dan bahkan menunjukkan apa suatu usaha bersama dapat berhasil. Para pemimpin yang gagal untuk mencatat secara lengkap pemikiran, budaya, tindakan, dan aspirasi masa lalu seseorang atau organisasi atau yang mereka amati pada saat ini dapat menyebabkan situasi di mana mereka harus menghadapi konflik budaya yang tidak mereka antisipasi sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu learning from stories. Dengan mendengarkan kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang dan oleh organisasi, kita dapat memperoleh wawasan tentang jenis hubungan apa yang akan cenderung mereka bentuk. Kemudian selanjutnya yaitu pinpointing key relationship. Sebagai pemimpin, kita perlu memusatkan upaya kita pada pemangku kepentingan utama, orang-orang yang memiliki investasi terbesar dalam sebuah proyek atau pengaruhnya dapat membantu atau menghambat kemajuan. Untuk mengidentifikasi pemangku, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri siapa yang akan memperoleh keuntungan dan kerugian dari tindakan yang kita lakukan. Jadi kita dapat menilai dengan jelas pentingnya jenis hubungan yang hendaknya kita tetapkan pada setiap individu. Kemudian selanjutnya yaitu ada using kompetensi. Kompetensi menentukan keefektifan kinerja seorang pemimpin dan membantu untuk mengidentifikasi perkembangannya. Pertama ada Emulating the Great. Biografi dari tokoh pemimpin terkenal bisa dijadikan sebagai pelajaran bagaimana mereka bertindak dan bagaimana cara mereka menghadapi kesulitan. Pelajaran yang muncul dari kisah mereka yaitu you lead from who you are. Kita harus merasa nyaman dengan diri sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip kita sendiri. Yang kedua yaitu ada setting objective target. Cara yang lebih realistis untuk membentuk tujuan sebagai seorang pemimpin adalah melalui kompetensi. Kita bisa merujuk pada standar kompetensi kepemimpinan untuk meninjau kinerja kita saat ini dan menetapkan tujuan. Kemudian ada rating your own competency. Kita bisa mengidentifikasi dan daftar kompetensi dengan belajar dari pengalaman orang lain. Pertama yaitu ada melibatkan orang lain. Saat menulis kompetensi untuk memimpin, libatkan banyak orang yang ada di dalam organisasi untuk berkontribusi pada saat membuat deskripsi daftar kompetensi yang berarti untuk mereka. Kemudian mengikuti praktik terbaik. Gabungkan masukan dari kolega kita dengan penelitian terbaru tentang praktik kepemimpinan dan pengetahuan kita tentang tuntutan masa depan pemimpin dalam organisasi. Kemudian yang keempat yaitu ada measuring and developing. Setelah menyusun kompetensi untuk peran kepemimpinan, kita bisa mulai menggunakannya untuk pengembangan pemimpin organisasi kita. Sarana utama untuk ini adalah penilaian formal dan penilaian diri. Saat dinilai dalam penilaian diri, itu sangat membantu untuk mengenali 4 tahap kemajuan menuju kompetensi dalam suatu area. Kemudian selanjutnya ada providing feedback. Kemampuan untuk memberi dan menerima feedback penting dalam keterampilan kepemimpinan. Memberikan feedback mendorong perkembangan dan pemikiran inovatif dalam tim. Sebelum itu, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan feedback adalah memberikan kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang diri kita sebagai pemimpin dan pengaruh kita terhadap perilaku orang lain. Kemudian selanjutnya ada learning from feedback. Seeking the truth. Setelah kita belajar untuk memberi dan menerima feedback dengan terampil dan secara konstruktif, kita akan siap untuk memimpin tim
untuk kesadaran diri yang lebih besar dan kinerja yang baik. Kemudian becoming a rounded leader. Saat menerima feedback, bandingkan dengan evaluasi dari diri kita sendiri. Kompetensi kepemimpinan mana yang menjadi kekuatan kita di mana area pengembangan kita. Kemudian ada developing yourself. Reflective and reviewing. Cara terbaik untuk mempercepat pengembangan diri sendiri dan meningkatkan kesadaran diri sendiri dan orang lain adalah melalui review dan refleksi. Menyisihkan 1 jam setiap minggu untuk analisis diri dan renungan. Kemudian ada journaling. Pemimpin hebat memiliki kesadaran diri dan karakter, atribut yang diperoleh melalui refleksi dan analisis diri. Tapi juga bagaimana kita berurusan dengan situasi kehidupan nyata. Menggunakan jurnal pribadi untuk menuliskan apa yang kita telah pelajari tentang diri kita sendiri di kehidupan sehari-hari bisa sangat membantu. Kemudian ada balancing work and life. Sehat, bahagia, dan kontribusi yang berharga di tempat kerja adalah keinginan setiap orang. Membuat dan mempertahankan perasaan sejahtera ini merupakan bagian integral dari peran kita sebagai pemimpin. Selanjutnya, ada memperhatikan kebutuhan yang berbeda. Pemimpin yang baik tahu tim mereka, kemampuan mereka, dan apa yang bisa memotivasi mereka. Dengan pengetahuan itu dapat digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan tugas, tim, dan individu anggota tim. Mempertahankan standar. Pemimpin terkadang harus fokus pada salah satu anggota tim yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Maka, jika membebaskan mereka dari standar tim tanpa alasan yang jelas itu sangat tidak bisa diterima. Kemudian mengelola stres. Stres bersifat kumulatif. Jika stres di tempat kerja hanya satu dari banyaknya masalah yang dialami oleh anggota tim, maka yang harus dilakukan adalah mengakui dan kemudian berdiskusi. Kemudian ada inspiring and encouraging. Memberi contoh yang baik. Salah satu aturan dasar kepemimpinan adalah untuk menginspirasi orang lain. Seorang pemimpin harus bercita-cita untuk menjadi model dari keunggulan dirinya sendiri. Kemudian mengambil peluang. Pikirkan berapa banyak peluang yang kita miliki dalam satu hari untuk berinteraksi dengan tim, kolega, bos, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut, menghasilkan sebuah kesempatan untuk mendorong dan menginspirasi. Berfokus pada saat ini. Perlakuan semua orang yang berurusan dengan kita sebagai pelanggan yang berharga. Jadilah orang yang dapat diandalkan dalam interaksi sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.